Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi PAI SMA kelas 10 dengan tema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Adapun yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: kedudukan Al-Quran, kedudukan hadis, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, yang tujuannya adalah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Adapun pengertian Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran dianggap sebagai suatu ibadah. Al-Quran juga berfungsi sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan yang pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri daripada kamu, yaitu pemegang kekuasaan atau pemerintah. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan Rasulnya, yakni kepada hadis atau sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kandungan dalam Al-Quran. Secara garis besar, Al-Quran mengandung 3 aspek. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah adalah ikatan atau keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Seorang Islam harus memiliki keimanan ini. Adapun rukun iman atau dasar-dasar keimanan yang harus dipercayai seorang muslim ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, Al-Quran mengandung syariah. Syariah ini terbagi kepada beberapa komponen. Yang pertama, muamalah, yakni tentang ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Yang kedua, syariah ini mencakup tentang muamalah, bagaimana manusia bersosialisasi, bertransaksi dengan manusia lainnya.
Yang ketiga tentang munakahah, syariah yang mengatur tentang pernikahan. Yang keempat tentang jinayah atau tentang pidana, di mana syariah mengatur tentang tindak pidana seseorang. Aspek yang ketiga yang dikandung Al-Quran adalah akhlak atau budi pekerti. Al-Quran juga mengatur tentang bagaimana seorang muslim, bagaimana manusia bertingkah laku, berperilaku dengan sesamanya, dan bagaimana manusia bertingkah laku atau berperilaku dengan sang penciptanya. Pengertian dan komponen hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun komponen hadis adalah ada 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah atau maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yakni Bismillahirrahmanirrahim, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Yang keempat, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selain sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan hadis, sumber hukum Islam juga bisa berupa ijtihad. Adapun pengertian ijtihad berasal dari bahasa Arab, yakni kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Syarat-syarat berijtihad atau syarat-syarat seorang menjadi mujtahid. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Maka
ada beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi mujtahid atau untuk berijtihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Islam tentunya, mengenai hukum-hukum Islam, mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu ushul fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum yang disebut dengan istinbat. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun dengan hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang isinya tentang cerita Nabi Muhammad yang mengutus Mu'az ke Yaman. Ketika Nabi Muhammad hendak mengutus Mu'az ke Yaman, Nabi bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Lalu Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan kitabullah." Lalu Nabi kembali bertanya, "Dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan suatu mengenai soal itu, bagaimana?" Lalu Mu'az menjawab, "Jika begitu, saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah." Lalu Nabi kembali bertanya, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah, bagaimana?" Lalu Mu'az menjawab, "Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran saya sendiri," atau yang dinamakan dengan ijtihad. Lalu Nabi bersabda, "Maha suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui oleh Rasulnya." Hadis riwayat Imam Darimi.